Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, subuh ini kita masih diberikan Allah nikmat besar melaksanakan salat subuh berjamaah. Lalu kemudian kita akan melanjutkan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita kaji pada subuh ini disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Status hadisnya kata Syekh Syu'aib Al-Arnaud hasan li ghairi. Ada hadis itu sahih, hasan, dhaif, maudhu'. Kalau jalurnya dhaif tapi ada jalur lain, karena satu hadis jalurnya bisa 3, bisa 4, bisa 10, bisa 70. Kalau jalur yang lain itu hasan, maka disebut dia dengan hasan li ghairi. Derajatnya naik menjadi derajat hasan disebabkan jalur riwayat lain. Maka tak bisa menghukum satu hadis hanya dengan satu riwayat lalu kita katakan ini hadis dhaif tanpa melihat syawahid tabaan, riwayat-riwayat lain yang semakna dengannya. Adapun sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini adalah Thauban, maula Rasulullah, maula hamba sahaya atau bekas hamba sahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki namanya Thauban. Nama kampungnya di As-Sara, yaitu terletak di antara kota Makkah dengan Yaman. Ada juga menyebut dia berasal dari Himyar. Himyar kerajaan besar Arab di Yaman. Inilah kampung Thauban. Lalu kemudian fashtarahu thumma i'taqahu. Nabi SAW membeli dia. Zaman dulu manusia bisa diperjualbelikan. Lalu Nabi membeli Thauban, setelah dibelinya dimerdekakannya. Nah, jadi salah satu amal utama membeli seorang hamba sahaya lalu memerdekakannya. Ini salah satu usaha Islam untuk menghapuskan perhamba sahayaan. Karena dalam Islam manusia itu lahir bebas merdeka dan dia tidak boleh menghambakan diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Islam tidak hanya sekedar pesan bebaskanlah, enggak. Nabi langsung mencontohkan langsung, dia beli dengan uangnya, dengan hartanya lalu dia bebaskan. Dan ini dilakukan oleh para sahabat lain. Dan satu di antara asnaf zakat itu untuk hamba sahaya yang mau memerdekakan diri, yaitu wafir riqab. Nama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wafir riqab. Hamba sahaya yang mau bebas merdeka. Misalnya tuannya mengatakan, kalau engkau mampu menebus dirimu 1000 dinar akan aku bebaskan engkau. Datang dia ke masjid. Dia katakan, aku akan menebus diriku 1000 dinar, aku akan bebas. Maka ambil zakat memberikan dia. Ini 1000, bayarkan ke tuanmu, majikanmu, kau akan bebas. Nah, begitulah Islam. Dan Nabi SAW membebaskan banyak sekali. Di antara hamba sahaya yang dibebaskan Nabi adalah Thauban. Tapi ternyata setelah Nabi membebaskan dia, dia tak mau pergi. Masya Allah. Dia tetap ingin, dia lepas dari hamba sahaya, tapi dia tetap ingin bersama dengan Nabi SAW. Maka dia salah satu yang selalu sering bersama Nabi. Ada yang hamba sahaya dibebaskan, ada yang tidak, diserahkan ibunya. Ini Anas bin Malik yang diserahkan oleh Ummu Sulaim kepada Nabi dan tetap juga bersama dengan Nabi. Maka mereka yang bersama dengan Nabi. Ada pula yang tidak diserahkan ibunya dan tidak hamba sahaya, tapi tetap ingin bersama dengan Nabi. Dia adalah Abdurrahman bin Sakhr. Thauban hamba sahaya, dibeli Nabi, dimerdekakan Nabi, dibebaskan Nabi, tapi dia tak mau pergi. Dia tetap bersama dengan Nabi sampailah Nabi SAW meninggal dunia. Dan setelah meninggal dia tidak tinggal di Madinah, pindah ke negeri Syam. Saya baca beberapa biografi sahabat, banyak yang setelah Nabi meninggal mereka tak tinggal di Madinah. Padahal kita amat sangat ingin tinggal di Madinah. Setelah 8 hari sholat arba'in di Madinah, jamaah kita mau tak mau berangkat, meneteskan air mata meninggalkan Madinah. Sahabat Nabi justru pindah dari Madinah. Apa sebab? Di antara penyebabnya adalah tak sanggup tinggal di Madinah karena kehilangan Nabi SAW.
Di antara sahabat yang pergi meninggalkan Madinah azan. Tapi begitu Nabi SAW meninggal dunia, Bilal pindah ke negeri Syam. Pada suatu subuh Bilal pun pulang dan dia kumandangkan azan di Masjid Nabawi. Sahabat heran, lama suara Bilal tak terdengar. Kenapa tiba-tiba terdengar? Mereka menyangka Nabi hidup lagi karena Bilal pulang. Oh, Rasul hidup lagi. Mereka datang ramai, Bilal suaranya berkumandang. Ternyata Bilal diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk datang ke Madinah Al-Munawwarah mengumandangkan azan. Thawban sampai akhir hayatnya Thawban tidak tinggal di Madinah. Meninggal Nabi, tak sanggup dia tinggal di Madinah. Lalu kemudian dia pun pergi dan tempat yang dia tuju adalah negeri Syam. Karena negeri Syam, negeri yang mulia, negeri yang barakna haulahu, kami berkahi sekelilingnya. Dan para nabi itu hijrahnya ke negeri Syam. Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dari Babilonia, Irak ke negeri Syam. Nabi Musa alaihissalam hijrah dari Mesir ke negeri Syam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipindahkan, dia tidak hijrah, dihijrahkan Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maka Thawban menetap di negeri bernama Ramallah. Ramallah itu sekarang kalau Bapak Ibu baca berita di koran, Ramallah, itu di Palestina. Beliau menetap di Palestina. Semoga Allah taala membebaskan saudara-saudara kita di Palestina dari jajahan Israel, la'natullah alaihim ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian setelah menetap di Ramallah, beliau pindah ke kota bernama Hims di sekarang Suriah dan masih masuk dalam negeri Syam. Karena Syam itu sekarang terpecah menjadi 4 negara: Palestina, Suriah, Lebanon, dan Jordania. Maka kalau Bapak Ibu nanti melihat di peta mana itu negeri Syam yang selalu disebut, maka inilah 4 negara kecil ini, inilah yang disebut dengan negeri Syam. Dan pada tahun 54 Hijrah meninggallah Thawban maula Rasulullah SAW, menutup umur usianya setelah pengabdian yang panjang. Sebagian usianya diabadikan untuk Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang meriwayatkan hadisnya kita kaji subuh ini insyaallah. Apa kata Thawban radhiyallahu an? Unzilat, turunlah ayat. Ayat yang turun surat At-Tawbah, surat yang ke-9 ayat 34 dan ayat 35. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di rumah surat At-Taubah, surat yang ke-9 yang tidak diawali basmalah. Kemudian pada ayat 34, tapi bukan dari awal, dari alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah sampai 35. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang menumpuk, menyimpan zahab, emas, fiddah, perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak mengeluarkan zakatnya, tidak menginfakkannya di jalan Allah, tidak mewakafkannya. Disimpan saja, ditumpuk, menumpuk harta. Fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikanlah kepada mereka ya Muhammad, bi'adzabin, akan ditimpakan kepada mereka azab alim, amat sangat menyakitkan. Bagaimana azabnya? Yauma yuhma 'alaiha, nanti emas